PDIP dinilai mencela-mencela, PDIP dinilai inkonsisten, PDIP dinilai cuci tangan terkait dengan kenaikan pajak yang semula 11% kemudian menjadi 12% yang belakangan ini menjadi ramai. PDIP tampil sebagai partai politik yang menolak kenaikan PPN 12%, padahal dulu PDIP merupakan salah satu inisiator dalam undang-undang ini yang kemudian menimbulkan kegaduhan sampai hari ini. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Kimplas, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN dan seterusnya silih berganti mengkritik PDIP sebagai langkah politik yang cari aman, cuci tangan dan hanya ingin mencuri perhatian dari rakyat. Karena soal kenaikan pajak menjadi 12%, ini tentu bukan kebijakan politik Prabowo dan Gibran yang usia pemerintahannya belum mencapai 100 hari. Jadi dalam konteks inilah kemudian kita menyaksikan per hari ini seakan-akan PDIP itu berjalan sendirian dikeroyok ramai-ramai oleh Kimplas karena dinilai PDIP hanya mencari muka, mencari asyik sendiri, padahal PDIP adalah sebagai partai politik yang menjadi inisiator terkait dengan kenaikan pajak 12% ini. Tapi bagi PDIP tidak tinggal diam, bagi PDIP yang kemudian punya inisiatif untuk membuat undang-undang kenaikan pajak saat itu adalah Presiden Republik Indonesia saat itu adalah Jokowi. Ini sebenarnya PDIP ingin berkelit, ingin membantah bahwa sebagai presiden saat itu, Jokowi yang saat ini berada di barisan kekuasaan politiknya, Prabowo Subianto dan Gibran adalah orang yang mesti disalahkan dan orang yang pertama kali mestinya harus dipersoalkan terkait dengan kenaikan PPN ini. Jadi PDIP ini berkelit gitu, membantah bahwa bukan PDIP tapi inisiatifnya oleh Jokowi. Tapi terlepas dari apapun ya, dari segala kontroversi yang ada, kalau mau jujur, dua hal, kenaikan pajak 12% ini menimbulkan begitu banyak protes karena dinilai akan merugikan secara ekonomi, akan berdampak pada hal-hal sektor ekonomi yang lain. Sudah banyak ahli-ahli ekonomi, sudah banyak ahli-ahli yang menyampaikan kekhawatirannya. Ini akan berdampak misalnya pada sektor pertanian, ini akan berdampak pada sektor soal ekspor dan seterusnya. Oleh karena itu, secara substansi memang ini masih butuh kajian yang cukup mendalam apakah PPN yang akan diberlakukan tahun depan di bulan Januari akan terus dilakukan atau perlu dipending, perlu evaluasi atau butuh pengkajian-pengkajian yang jauh lebih komprehensif. Tapi yang kedua, saya justru tertarik bicara tentang dalam konteks politik. Oke, kita akui hari ini kita punya undang-undang yang terkait dengan kenaikan pajak 12% itu tidak bisa dibantah dan itu sudah disetujui sejak 2021 yang lalu. Saat itu PDIP menjadi partai penguasa, saat itu memang PDIP dan Jokowi masih satu dalam barisan politik. Tapi sudahlah, kita tentu tidak akan terus berpolemik siapa yang membuat peraturan ini. Yang penting adalah apakah para elit di negara ini menganggap kenaikan pajak 20%, menganggap kenaikan pajak 12% maksud saya, ini layak untuk diimplementasikan ataupun tidak. Kalau dianggap tidak layak, tentu ini harus di stop. Kalau dianggap tidak layak, tentu ini harus diberhentikan. Karena ini akan menimbulkan efek yang berkepanjangan. Kecuali para elit, para penguasa, terutama Kimplas, menganggap kenaikan 12% ini sangat layak dan penting untuk menyelamatkan ekonomi, tentu tak perlu lagi bergaduh dan berhuru-hara mencari biang kerok soal siapa sebenarnya yang punya inisiatif untuk menggolkan undang-undang kenaikan pajak ini. Karena kalau secara substansi Kimplas, kubu pemerintah, mayoritas DPR yang pro pemerintah hari ini itu tidak setuju dengan kenaikan PPN, saya kira dalam hitungan hari dan hitungan detik PPN ini bisa dibatalkan, PPN ini bisa ditunda, PPN ini tidak bisa diberlakukan tahun depan. Sudah banyak contoh di negara ini, undang-undang itu dikebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Masih lekat dalam ingatan kita terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sebulan, 2 bulan ketok palu, tanpa melibatkan partisipasi rakyat, tanpa melihat bagaimana begitu banyak kelompok-kelompok pihak masyarakat yang kritis protes terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. DPR dan pemerintah tutup mata, ketok palu. Revisi Undang-Undang KPK, juga publik melihat sekalipun begitu banyak protes dan resistensi, tetap saja revisi Undang-Undang KPK itu dijalankan.
Termasuk misalnya ketika beberapa waktu yang lalu sebelum pilkada serentak, kita tahu ada undang-undang pilkada yang sedang direvisi. Dalam 7 jam, semua DPR bersepakat. Ada hal-hal yang kemudian diubah. Sekalipun itu batal diparipurnakan. Tapi secara politik, kalau memang DPR dan pemerintah berkehendak menganggap kenaikan PPN yang 12% ini banyak mudaratnya, banyak negatifnya, mestinya undang-undang ini sangat gampang untuk bisa dibatalkan. Saat ini kenaikan PPN itu ada di tangan Kimplas. Saat ini kekuasaan politik itu ada di tangan Kabinet Merah Putih. Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Oleh karena itu, kalau memang ini kontroversial, tidak penting untuk bangsa dan negara, besok tinggal ketok palu, besok tinggal paripurna, besok tinggal revisi. PPN yang 12% pastinya bisa diturunkan. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, masalah kenaikan PPN 12%, ya, PDIP disebut mencela-mencela karena dulu paling mendukung ketika masih berada dalam kekuasaan Presiden Jokowi pada saat itu ya. Tapi ya sekarang ya malah menolak gitu ya. Kenapa sebetulnya, ada apa ya? Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bung Adi Praitno. Nah, di sini saya akan coba mengulasnya saja ya, berdasarkan komentar teman-teman kita di video ini. Harusnya PPN 12% itu bagusnya diberlakukan pada barang mewah seperti kendaraan dan lain-lain, bukan pada jenis produk ya, atau produk pertanian. Kalau diberlakukan pada produk pertanian sama saja mematikan rakyat, kecuali PNS tidak begitu merasa dampaknya. Lagian gaji pegawai naik terus, sementara kesejahteraan masyarakat kecil nol. Belum lagi korupsi oknum tertentu. Sekali lagi, PPN 12% harus dikaji ulang. Saya setuju juga sih dikaji ulang ya, jangan sampai rakyat bawah tertekan ya teman-teman ya. Kemudian kayaknya partai-partai di Indonesia ini hanya mencari keuntungan untuk masing-masing partai dan elitnya saja. Karena partai-partai di Indonesia ini sudah pada tidak memiliki idealisme, keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Mereka semua pragmatis dalam bernegara sehingga sangat merugikan kepentingan rakyat Indonesia. Ayo semua rakyat, kita harus kompak, jangan lagi ada yang mau bayar pajak. Kita harus melawan pemerintahan ini, kita harus melawan. Ya kalau sampai rakyat nggak bayar pajak, mau dikemanakan bangsa ini teman-teman, mau dibawa kemana negeri ini. Tapi memang sebagian daripada kita berpikir, ya ngapain bayar pajak, toh juga ada oknum-oknum yang mengkorupsikan gitu ya, atau juga kenaikan pajak terus-menerus meningkat, padahal penghasilan sumber daya alam yang sangat luar biasa, kekayaan alam luar biasa, pajak bayar, tapi masyarakat banyak yang tertekan dan juga yang sengsara. Kenapa seperti itu? Saya nggak bisa jawab teman-teman ya, saya juga pusing mikirinnya ya. Pengambil keputusan yang akan bertanggung jawab Bapak Prabowo, lanjut atau tidaknya. Apapun perdebatannya, kenaikan PPN 12% sudah ditetapkan dan pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sudah memberikan penjelasannya. Sekarang tinggal diikuti saja bagaimana implementasi dan pengaruhnya bagi sektor perekonomian dan kehidupan masyarakat banyak. Kalau Jokowi gunakan APBN, kata Menteri Keuangan, untuk menekan Prabowo juga menumpuk utang, kenapa didiamkan? Nah, jadi memang ini betul-betul harus dilakukan, apalagi masalah efisiensi anggaran, karena warisan hutang yang diwariskan oleh Pak Jokowi kepada Prabowo Subianto itu besar banget teman-teman, membengkak sekali ya, luar biasa banyaknya, dan ini menjadi suatu tantangan bagi Presiden Prabowo. Ini bukan hal yang mudah teman-teman, tetapi meskipun bukan hal yang mudah, bukan berarti tidak bisa diselesaikan ya. Kita percaya kepada pemerintahan ini dengan segala kompetensi yang dimiliki, dengan segala pemikiran-pemikiran, kebijakan-kebijakan yang nantinya berguna untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, bila Presiden, pemerintah berpihak kepada rakyat, batalkan kenaikan PPN 12%. Bila tidak, maka PS terbukti cuma omong-omong saja dan bersiap-siaplah berhadapan dengan rakyat. Sebagai orang kecil ingin belajar mendengar sikap, ucapan, dan perilaku orang-orang pintar. Hukum mereka yang melanggar, beri pujian mereka yang berjasa besar. Tapi setelah mendengar ada berita yang beredar,
Koruptor uang negara yang sangat besar hanya dihukum 6,5 tahun. Serasa pikiranku jadi pudar. Jokowi harus diadili karena kesalahan atas yang dibuatnya terlalu banyak, sengaja dibuat hancur negara, dan belum lagi terlalu banyak hutang yang menggunung. Jokowi si Raja Hutang, itu sering sekali dijuluki ya. Senang mendengar statement Bung Adi Praitno, rakyat sangat paham dan setuju apabila setiap perbedaan di DPR adalah demi kepentingan rakyat. Kalau itu ditinggal sang merugikan rakyat dengan penghasilan yang berkecukupan, wajar saja direvisi atau dibatalkan oleh DPR. Keputusan dan program kenaikan PPN 12% itu inisiatif Jokowi. Ingat, waktu itu kewenangan kekuasaan ada pada Jokowi dan nggak mau dibilang ke petugas partai. Jadi PDIP sudah menolak, jadi melawan PPN 12% di DPR ya, jelas kalah melawan Kimplas. Jadi tolong cerdas dalam menilai dan komentar. PDIP difitnah, buktinya DPR menolak, mana pihak Kimplas juga Prabowo Gibran apa mereka menolak. Menaikkan PPN 12% bukan kebijakan yang populer, malah memacu inflasi saja dan korbannya masyarakat bawah lagi. Yang ujung-ujungnya yang tertekan rakyat kecil seperti kita ini ya, kalau seperti itu ya. Tapi kalau seandainya dibuat ke barang mewah ya it's okay lah gitu ya. Siapapun inisiatornya, kenaikan pajak menyusahkan rakyat dan bangsa. Harus mengedepankan pembelaan rakyat dan negara. Batalkan kenaikan PPN. Yang jelas Prabowo panik dengan warisan yang ditinggalkan Presiden Jokowi, sehingga pemerintah sekarang sulit untuk merealisasikan janji-janjinya, dan yang jadi kambing hitam adalah PDIP yang saat ini tidak dalam lingkaran kekuasaan. Masa sih kalah dengan seorang Mulyono yang saat ini sudah menjadi mantan presiden dan pecatan dari partai yang melahirkannya. Ini namanya paket komplit sama pihak luar. Kita butuh pinjaman alias berhutang dengan kurs US dollar, dan sama rakyat dipajakin 12%, dan sama konglomerat bin oligarki hanya 0% pajaknya. Ini luar biasa. Katanya pajak rakyat untuk membantu perekonomian dan menaikkan gaji pejabat. Makanya kalau berhutang sama pihak luar itu jangan di luar ambang batas kemampuan ekonomi. Yang terjadi malah bunga membengkak, hutangnya kita bertambah, ujung-ujungnya surat hutang negara tergadai jadi milik asing. Gimana nasib rakyat dong? Pikirkan. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Atau mungkin Anda punya pendapat lain, bolehlah silakan sampaikan nanti di video ini ya. Itu saja, sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Salam NKRI, harga mati.